Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kana wa akhwatuha. Nah, sebelum saya membahas materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ingrid Anggraini, mahasiswa Universitas UIN Raden Patah Palembang, program studi Bahasa dan Sastra Arab. Nah, langsung saja kita membahas tema kita pada hari ini, yaitu kana wa akhwatuha. Jadi, apa sih kana wa akhwatuha itu? Nah, jadi kana wa akhwatuha itu adalah salah satu kumpulan fiil yang termasuk amil nawasik atau amil yang masuk dalam tatanan hukum mubtada dan khobar. Nah, pada dasarnya mubtada dan khobar sama-sama beri'rab marfu. Namun, apabila dimasuki kana dan teman-temannya, maka i'rabnya jadi berubah. Contohnya seperti ini. As-suku muzdahimun bin nasi. Nah, itu kalimat itu tadi belum dimasuki kana. Nah, maka jika dimasuki kana, kalimatnya akan berubah lagi menjadi seperti ini. Kana as-suku muzdahiman bin nasi. Nah, perhatikan perbedaan kedua contoh yang saya sebutkan tadi. Setelah jumlah ismiyah dimasuki kana, maka khobarnya berubah harokatnya menjadi fathatain, yang mana sebelumnya berharokat dhammatain. Nah, lalu di sini ada fungsi kana. Apa sih fungsi kana itu? Dari dari yang saya sebut tadi, contoh yang saya sebutkan tadi, dapat diketahui bahwa kana berfungsi merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, oleh sebab itu ia disebut fi'il nasib karena merubah i'rab khobar yang semula marfu menjadi mansub. Setelah mubtada khobar dimasuki kana, maka mereka berdua berubah namanya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya saudara-saudara kana atau disebut dengan akhwatu kana. Akhwatu kana ini ada 13. Kana dan saudara-saudaranya termasuk kalimat fi'il atau kata kerja. Namun ia bukan fi'il tam. Nah, tam itu sempurna. Jadi namun ia bukan termasuk fi'il yang sempurna, melainkan fi'il nakis, fi'il yang tidak sempurna. Dikatakan demikian karena ia tidak bisa bekerja layaknya fi'il normal yang membutuhkan fa'il dan maf'ul bih. Ia bisa bekerja ketika masuk ke mubtada dan khobar saja. Karena mempunyai saudara yang jumlahnya 13 yang saya sebutkan tadi, mereka dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang bekerja atau yang merofakkan mubtada dan menasabkan khobar tanpa syarat. Mereka semua adalah kana, amsa, asbaha, kemudian adha, zolla, bata, soro, dan laisa. Contoh kalimat yang mengandung kana wa akhwatuha seperti ini. Asal mubtada dan khobarnya al-waladu naimun. Setelah dimasuki kana dan saudara-saudaranya, maka dia berubah menjadi kana al-waladu naiman, yang artinya anak itu tidur. Kemudian contoh yang kedua, al-baqaru syabi'an. Ketika dimasuki kana dan saudaranya, maka dia berubah akan menjadi amsa al-baqaru sabi'an, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok yang bekerja dengan syarat harus didahului nafi. Nah, nafi itu peniadaan atau nahyi, larangan. Mereka semua adalah zala, fati'ah, bariha. Contohnya asal mula katanya seperti ini. Al-mataru ghazirun. Setelah dimasuki saudara-saudaranya kana, maka dia akan berubah menjadi mazala al-matarun ghazirun, yang artinya hujan senantiasa deras, seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya
dari kata fati'ah. Asal mula katanya al-jawu baridun. Ketika saudara-saudaranya kana dimasukkan, maka dia akan berubah menjadi ma fati'ah al-jawu baridan, yang artinya cuaca senantiasa dingin. Oke, lanjut. Contoh yang berikutnya yaitu as-sama'u sofiyatun. Ketika dia dimasuki saudara-saudaranya kana, maka akan berubah menjadi ma barihatis sama'u sofiyatun, yang artinya langit senantiasa cerah. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu al-jawu ghaimun. Ketika saudara-saudaranya kana dimasukkan, maka dia akan berubah, kalimatnya akan berubah menjadi mafak al-jawu ghaiman, yang artinya cuaca senantiasa mendung. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang terakhir yaitu kelompok yang bekerja dengan syarat harus didahului ma. Masdariyah, dorfiyah, ia hanya satu, yaitu dama. Contohnya seperti ini. Ma damas sama'u mumtirotan, yang artinya langit senantiasa menurunkan hujan. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai kana wa akhwatuha. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.